Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Abnai at-talabah, anak-anak ustaz yang ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat dan karunia-Nya yang masih Ia berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para sahabatnya serta para pengikutnya sekalian. Anak-anak ustaz yang ustaz banggakan, sebagai informasi untuk nama-nama anak-anak ustadz yang nantinya remedial, insyaallah akan disampaikan ya besok atau hari Jumat. Dan bagi anak-anak yang remedial, yang namanya tertera remedial, itu tugas remedialnya adalah menulis 7 hadis yang terdapat di dalam buku. 7 hadis yang terdapat. Iya, 7 hadis yang ada di dalam buku itu ditulis. Iya, untuk remedialnya adalah menulis 7 hadis yang ada di dalam buku paketnya, ya, di dalam buku paketnya. Ya, insyaallah nanti ya besok atau hari Jumat insyaallah akan diinformasikan nama-nama anak-anak ustaz yang remedial. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Ya, coba dibuka bukunya halaman 180. Ya, halaman 180. Ya, kita barisi terlebih dahulu. Ad-dafnu wa yajibu dafnul mayyiti walau kana kafiran. Ya, ad-dafnu yaitu bab menguburkan mayat. Wa yajibu dan wajib dafnul mayyiti menguburkan mayat, walau kana meskipun ya kafiran, meskipun ia seorang yang kafir. Aduh, bisa nanti cerita aja. Hah? Iya. Ya, wajib menguburkan mayat meskipun ya ia seorang yang kafir. Mayat itu seorang yang kafir. Ya, kita lanjutkan di bawahnya. Ini bisa dipahami ya. Enggak ada itu orang kafir yang enggak dikuburkan. Ada yang orang Hindu ya dibakar. Ya, dibakar. Wasunnatu ad-dafnu fil maqbarati. Wasunnatu ad-dafnu fil maqbarati. Ya, lewatkan hadisnya. Lianna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ya, yang bawahnya. Dapat? Wasunnatu ad-dafnu fil maqbarati. Lianna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yadfanul mauta fi maqbaratil baqi'i.
kama tawatarat al-akhbaru bidzalika wa lam yunqal an ahadin min as-salafi annahu dafana fi ghairil maqbarati illa ma tawatara aidan anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dufina fi hujratihi wa dhalika min khususiyatihi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita artikan wasunnatu, dan sunnah ad-dafnu fil maqbarati, menguburkan mayat itu di pekuburan, bukan di pekarangan rumah, bukan di ladang, tapi di pekuburan. Dan sunnah menguburkan mayat di pekuburan. Dan sunnah di sini bukan artinya sunnah menurut apa? Menurut ulama fikih. Iya. Tapi sunnah, ya, di sini kalau sunnah, sebetulnya kalimat sunnah ini dalam pandangan apa? Ulama-ulama terdahulu itu adalah hal yang apa namanya? Hal yang mesti kita ikuti. Tapi ulama mutaakhirin itu menganggapnya kalau dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Iya. Tapi ini hukumnya apa? Iya, wajib juga. Meskipun memang di dalam apa? Di sini hanya menyebutkan sunnah. Ya, dan sunnah menguburkan mayat itu di pekuburan. Ya, kecuali kalau memang tidak ada pekuburannya, ya kan? Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kana dahulu yadfanu, menguburkan, ya, al-mauta, jenazah-jenazah, mayat-mayat, fi maqbaratil baqi'i, di pekuburan Baqi. Ya, mana itu pekuburan Baqi, di mana? Di Madinah, di dekat, di samping apa? Masjid Nabawi. Ya, di samping Masjid Nabawi. Kama, sebagaimana tawatarat, telah mutawatir. Ya, telah mutawatir. Mutawatir itu hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi, sehingga mustahil hadis itu didustakan. Banyak yang meriwayatkan itu di setiap tabaqah, di setiap tingkatan-tingkatan perawi. Ya, itu banyak yang meriwayatkan, dari sahabatnya banyak, kemudian tabi'innya banyak, tabi'ut tabi'in banyak. Itu mutawatir. Dan memang sangat sedikit, ya, hadis-hadis mutawatir itu pun sangat sedikit. Ya, hingga sampai hadis innamal a'malu binniyat, di kalangan tabi'in banyak yang meriwayatkannya, tabi'ut tabi'in banyak, sampai ke bawah banyak. Tapi di sahabat, kalau tidak salah cuma Umar bin Khattab, iya kan? Umar bin Khattab. Jadi masih masuk dalam kategori ahad juga, ya kan? Hadis ahad. Dan hadis ahad itu kita jadikan pegangan, baik di dalam akidah, ibadah, dan semuanya. Ya, jadi dalam masalah akidah nggak mesti harus mutawatir. Ahad juga pun itu juga bisa dijadikan sebagai hujjah, karena sahih itu, ya, sahih hasan itu hadisnya hadis ahad.
Artinya yang meriwayatkannya itu bukan, artinya hadisnya tidak sampai kepada tingkatan mutawatir. Ya. Ya, sebagaimana telah mutawatir hadis-hadis bidzalika, mengenai hal itu. Walam yunqal, dan tidak dinukil. Ya, tahu dinukil kan? Dan tidak dinukil an ahadin, dari seorang pun, minas salafi, dari kalangan salaf. Ya, apa yang dimaksud salaf? Salaf itu sahabat, tabi'in, tabi'un tabi'in, itu salaf. Dan orang yang mengikuti mereka disebut dengan apa? Salafi. Orang yang mengikuti salaf, Nabi, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Dan tidak dinukil dari seorang pun dari kalangan salaf annahu dafana, ya, bahwasannya ia mengubur fi ghairil maqbarati, di selain, fi ghairi, di selain al maqbarah, pekuburan, illa, kecuali ma tawatara, apa yang telah mutawatir, aidan juga, apa yang telah mutawatir juga, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dufina, dikuburkan, fi hujratihi, di kamarnya, yaitu di rumahnya. Jadi kamar Rasulullah itu, rumah Rasulullah itu sangat kecil, ya, kecil. Kalau Nabi SAW salat, ya, kaki Ummul Mukminin itu kan menjulur dia, ya, sehingga kalau mau sujud Nabi ya, menggeser kaki Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Ya, dikuburkan, dufina fi hujratihi, di kamarnya. Wadzalika, yang demikian itu, min khususiyatihi sallallahu alaihi wasallam, termasuk kekhususan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kekhususan. Kenapa? Karena setiap nabi dikuburkan di tempat dia meninggal dunia. Ya, jadi kalau dia meninggal dunia di tempat tidurnya, maka dikuburkan di bawah tempat tidur itu, tanah. Ya, jadi semua nabi dikuburkan di tempat dia meninggal dunia. Hanya saja yang hanya diketahui kuburan nabi itu hanya kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak diketahui posisi kuburannya. Makanya tidak benar, ya, seperti siaran tapak tilas, ya kan, sejarah ini kuburan Nabi ini, Nabi Adam, Nabi apa, itu tidak benar. Kalau sekiranya itu betul kuburan Nabi, kalau dikorek itu jasadnya masih ada, ya, jasadnya masih ada. Ya, Nabi Muhammad SAW itu kalau dipindahkan, dikorek, jasad Nabi Muhammad SAW masih utuh. Ya, jadi cuman kuburan Nabi SAW aja yang diketahui kuburannya. Selain daripada itu nggak benar itu. Ya, jangan dipercaya itu kuburan Nabi, Nabi Daniel, Nabi Adam, Nabi ini, Nabi Ibrahim, Nabi itu tidak benar. Sama seperti halnya peninggalan Nabi Muhammad SAW itu tidak benar. Rambut Nabi, pedang Nabi, jangan dipercaya. Ya, itu tidak benar. Ya, cangkir Nabi itu tidak benar. Kenapa? Karena itu telah disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Asqalani. Di zaman dia saja udah nggak ada lagi peninggalan Nabi. Kok bisa di zaman sekarang ini kok bisa muncul banyak peninggalan Nabi? Di zaman Ibnu Hajar Asqalani udah nggak ada. Kok bisa muncul?
Dan di dalam Islam kita boleh bertabarruk dengan peninggalan Nabi. Pakaiannya, rambutnya, apa saja yang berkaitan dengan tubuh Nabi itu kita boleh bertabarruk dengannya. Beliau sudah meninggal. Ya, walaupun Nabi SAW sudah meninggal, seperti cangkirnya, rambutnya, kalau dapat rambutnya dikantongi biar berkah, boleh. Dan apa? Pakaiannya itu berkah. Sampai air apa? Ya, Nabi SAW kan pernah ketika tahallul memotong rambutnya dikasih sama sahabat. Ya, diambil sama sahabat dan disimpan. Sampai ya disimpan. Berkah boleh. Nah, musibahnya hari ini kita kaum muslimin itu menyamakan Nabi Muhammad dengan kiai. Nabi Muhammad diambil berkah dari dirinya. Jadi kiai, ustadz juga diambil juga berkahnya. Nah, ini dia masalahnya. Bisa sama, bisa disamakan Nabi Muhammad dengan kiai. Hah? Nggak bisa. Nah, ini banyak kaum muslimin dan kiai-kiainya, ulama-ulamanya, khususnya dia. Iya, ngambil berkah. Rambutnya, ya semuanya. Kemudian pakaiannya dicuci, airnya itu dipereskan airnya, kemudian diambil berkah lah. Tempat sajadahnya, tempat sujudnya dicium rebutan. Nah, bekas minum ustadz ini, habis ustadz nggak habis, rebutan. Oh, itu terjadi, khususnya di kalangan saudara-saudara kita di NU, Nahdlatul Ulama. Di Al-Wasliyah pun begitu juga. Dan itu diajarkan oleh ustadz-ustadznya dan kiai-kiainya. Itu nggak benar. Sesat lah. Masa disamakan Nabi dengan antum lah, ustadz nih. Iya kan? Sisa minum ustadz. Itu kalau dia apa? Rebutan ini. Di Jawa, rebutan nih sisa minum ustadz. Habis ustadz apa tinggal loh, yang sisa, oh rebutan semua. Itu nggak boleh ya, nggak benar itu ya. Bertabarruk kepada diri seseorang hanya khusus kepada diri Nabi Muhammad SAW. Hingga sampai apa? Keringat Nabi itu wangi seperti minyak wangi kasturi. Beda dengan keringat kita, bau ketek, ya kan? Pingsan pun ya kan? Antum pun kalau dibayar 100.000, 200.000 untuk ngambil apa namanya keringat ustaz nggak mau, ya kan? Iya kan? Iya kan? Dan lebih parah lagi di kalangan orang-orang sufi, sampai-sampai kotoran kiainya, tuan gurunya itu dijadikan sebagai bahan berkah, sumber berkah. Itu ada banyak di YouTube itu kan. Kotoran tuan gurunya itu, wah, dia kan tuan gurunya ada pedang ditusuknya, perutnya keluar kotorannya kuning-kuning, itu direbuti sama murid-muridnya, dilumuri gini, kotoran. Ada di YouTube, ada. Ustaz pernah lihat itu, ya kan? Itu berlebih-lebihan itu, masya Allah. Nabi Muhammad aja nggak pernah diambil berkahnya, kotorannya, iya kan? Iya kan? Ini sampai kiainya kotorannya diambil berkah, ini udah sesat. Nah, ya, jangan antum ikut-ikut yang pemahaman yang sesat seperti ini. Ya, cari berkah ke ustadz. Ya, tidak boleh. Tidak ada keberkahan ustadz itu cuman apa? Di dalam isi nasihatnya, akhlaknya, contohnya, bukan yang lainnya. Ya, seperti halnya masjid, keberkahannya itu kita masuk di dalam masjid dan ibadah, bukan antum ciumi itu dinding masjid. Oh, ini berkah masjid. Ya memang berkah masjid, tapi cara mengambil berkah di masjid itu masjid bukan diciumi, apa? Dindingnya diciumi. Nah, ya, apa? Bukan yang seperti itu. Tapi ibadah di dalam masjid. Ya. Ya, jadi itu kekhususan Nabi SAW. Nah, kemudian coba kita artikan saja ini ya, hadisnya ya.
Ma qabadallahu nabiyan, dapat? Hah? Iya, ma qabadallahu nabiyan illa fil mawdi'i alladhi yuhibbu an yudfana fihi. Yuhibbu an yudfana fihi. Iya. Ya, artinya maqabadallahu nabiyan, Allah tidaklah mencabut nyawa seorang nabi illa, melainkan fil mawdi'i, di tempat alladhi yuhibbu, di tempat yang dia ingin, an yudfana fihi, ya, di tempat yang mana ia ingin dikuburkan padanya. Ya, itu ya. Fadafanuhu fi mawdi'i firashihi, lalu mereka menguburkannya di tempat apa? Tempat kasurnya, yaitu tempat ini dia meninggal dunia. Ya, kemudian selanjutnya wa yustathna min dalika asy-syuhada'u fil ma'rakati fa innahum yudfanuna ya, fa innahum yudfanuna fi mawatini istishhadihim wala yunqaluna ilal maqabiri. Wa yustathna, ya kita artikan, dan dikecualikan. Maksudnya pengecualian dikuburkan, bukan di kuburan. Apa? Bukan wa yustathna. Wa yustathna min dalika, dan dikecualikan dari hal itu. Maksudnya dari hal itu dikuburkan di pekuburan. Pengecualian yang tidak dikuburkan di pekuburan. Dan dikecualikan dari hal itu adalah asy-syuhada'u, para orang-orang yang mati syahid, para syuhada yang gugur fil ma'rakati, yang gugur di medan perang. Fil ma'rakati. Iya, dan dikecualikan dari hal itu asy-syuhada, para syuhada yang gugur di medan perang. Asy-syuhada fil ma'rakah. Fa innahum, mereka yudfanuna, dikuburkan, fi mawatini, di lokasi istishhadihim, gugurnya, di lokasi gugurnya. Jadi di tempat peperangan itulah, di tempat yang mana dia meninggal dunia. Iya, di lokasi tempat dia meninggal dunia. Iya, iyalah di medan perang. Di lokasi gugurnya. Wala yunqaluna, dan tidak dipindahkan. Wala yunqaluna, dan tidak dipindahkan ilal maqabiri, ke pekuburan. Jadi orang yang mati syahid itu tidak dikuburkan di pekuburan, namun di tempat dia apa? Di tempat dia gugur, yaitu di medan pertempuran. Makanya kalau misalkan kalian umrah atau haji,
maka akan berkunjung ya kan, berkunjung ziarah ke makam sahabat ya, yang syuhada di mana, di Uhud ya kan, di medan Uhud. Tentang kuburan saya gugur dengan perang, contohnya samurai, samurai apa? Ini kan contohnya saya, seorang ayah samurai yang meninggal di tempat perang dikuburkan situ, nggak pindah ke tempat kuburannya kan? Iya, ya ini peperangannya perang apa yang jelas, perang agama, artinya perang yang syahid, iya. Iya, ya kalau sekarang ini begitu juga, kalau terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan orang kafir dan ada yang gugur di antara kaum muslimin, maka dia dikuburkan di medan perang itu. Kecuali kalau medan perang sekarang ini kan di pemukiman, iya kan? Itu dia masalahnya. Kalau dahulu kan memang ada tempatnya. Perang itu memang tempatnya khusus, bukan di tempat pemukiman. Nah sekarang ini di tempat-tempat pemukiman kadang ya kan, tembak menembak. Ini kalau yang seperti ini maka ya maslahatnya adalah dikuburkan di kuburan. Tentara ya menjaga perbatasan. Iya, sebetulnya kalau memang apa ya di tempat perbatasan itu sebenarnya sesuai dengan syariat. Kalau dia muslim dia bisa dibilang syahid atau enggak? Iya, termasuk syahid orang yang apa namanya? Iya, artinya kan dia di negeri muslim. Yang jelas dia adalah tentara yang berada di negeri muslim. Penguasanya juga penguasa muslim. Ketika dia membela negaranya, insya Allah dia syahid. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau para pendaki saja gugur untuk apa gunung yang bertinggi. Iya. Itu kan. Bisa dipindahkan karena cuaca yang dingin gitu. Ya kalau memang nggak bisa dipindahkan, memang udah apa ya udah dikuburkan di situ. Kalau memang payah, apalagi udah busuk dan sebagainya, ya kan? Ya itu dilihat dari apa. Tapi yang ini hanya pengkhususan para syuhada. Kalau memang pendaki, kalau sekiranya bisa dibawa, biasanya bisa dibawa itu ya, rata-rata yang terbakar saja pesawat ya kan, kadang dibawa ya kan, dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Itu yang tinggal apa? Di sini juga harus di Ma'arakah juga. Syuhada di sini maksudnya adalah di Ma'arakah. Tapi kalau syuhada selain di Ma'arakah? Iya, dia masuk ke ini. Itu kan syahid duniawi. Jadi dia dikuburkan di makbarah, di pekuburan. Seperti wanita nifas, meninggal dunia, wanita melahirkan, orang yang tenggelam, itu kan syahid. Orang yang meninggal karena Covid, itu kan termasuk bagian dari apa namanya da'us sallah, orang yang mati karena penyakit paru-paru kata Nabi adalah syahid kata Nabi. Ya, termasuk juga orang yang meninggal karena Covid. Syahid, jadi ya dikuburkan di pekuburan. Ya, dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Nah, kalau bisa itu di pekuburan kaum muslimin. Jadi jangan digabungkan. Karena memang kita akan dibangkitkan di tempat kita dikuburkan. Ya. Kalau ya nanti kan bumi padang mahsyar itu kan ini juga apa? Bumi Allah ini bumi yang dihancurkan. Allah jadikan ini sebagai mahsyar bagi kita. Dan apa namanya? Allah bangkitkan kita ya dengan ruh dan jasad kita yang ada di dunia. Ngerti? Bukan jasad yang Allah buat baru lagi. Artinya jasad yang apa? Hanya saja memang sifatnya yang berbeda. Kalau dia penghuni neraka kan giginya sampai sebesar gunung Uhud ya kan. Nah, sifatnya besar itu ya kan. Misalkan dia penghuni neraka, kulit tubuhnya aja sejarah apa? 3 hari ya, 3 malam perjalanan. Ya, kemudian kalau dia masuk ke dalam surganya Allah ya kan, itu tingginya seperti tingginya Nabi Adam. Sifatnya ya mungkin ya sifatnya berbeda, tapi ya jasadnya ya jasad yang ada ya ada sekarang. Allah kan Maha Kuasa. Ya kan? Bukan jasad yang baru dan juga bukan roh yang baru. Roh yang kita apa ini? Jasad kita yang ini dan juga roh kita. Itu dia.
Makanya orang-orang kafir itu nggak percaya, ini kan udah hancur lebur, iya kan? Makanya nggak percaya adanya kebangkitan itu. Iya. Jadi dia tidak usah dipindahkan di pemakaman umum ya, di di pekuburan. Iya. Iya. Iya, sampai di sini ada pertanyaan anak-anak Ustaz. Yang kalau situ di halaman 180 Mas yang artinya. Apa itu? Iya, di halaman 180 artinya. Ada tulisnya di bagian Oh, gitu. Iya, itu ada pertanyaan sampai di sini. Iya, waktu kita tinggal apa ya? masih ada waktu salah. Iya, kita lanjutkan lagi atau kita padakan. Jadi Ustaz ingatkan kembali kepada anak-anak Ustaz, bagi yang nantinya namanya disebutkan remedial, tugas untuk remedialnya adalah menulis hadis yang ada di dalam buku paket fikihnya, yaitu sejumlah sebanyak 7 hadis. Terserah hadis mana saja, yang penting hadis 7 hadis. Iya, ya. Janganlah yang ada di dalam buku fikih ini kan banyak ini di dalam apa? Iya kan, banyak sekali. Ya, yang pendek ada, yang panjang juga ada. Iya, iya. Iya. Kebanyakan kalau misalnya kita dengar sampai itu Rasulullah SAW yang dulu. Iya. Padahal udah Rasulullah. Oh ya, yang dahulu ya. Sami'tu, aku mendengar. Iya. Nah, begitulah memang uslubnya. Iya. Aku mendengar Rasulullah SAW. Nah, yang dia dengarkan itu kan dia dulu. Nah, memang yang ketika Nabi SAW mengucapkannya itu juga dulu, tapi ketika perawi itu mendengarkannya kan dia sedang pada waktu itu dia mengucapkannya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi meskipun dia telah berlalu, ya, artinya yang digunakan juga menggunakan kalimat fi'il mudhari. Artinya pada saat itu perawi yang mengatakan aku telah mendengar. Nah, ketika dia mendengarkannya kan Nabi mengucapkan itu. Makanya ya sedang mendengarkannya. Wallahu a'lam bishawab. Walaupun memang kan biasanya umumnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Itu dia. Iya, sering ya didapatkan yang seperti itu. Iya. Ya begitu juga, kadang memang kita perlu belajar juga lihat dari uslub, gaya bahasa. Makanya seperti Quran dan hadis itu jadikan sumber bagi kita. Ya, seperti halnya kadang di dalam hadis ada menyebutkan padahal ini belum dilakukan. Ya. Tapi menggunakan fi'il madhi. Idza qumta ila salati fakabbir. Apabila engkau berdiri melaksanakan salat, maka bertakbirlah. Qumta madhi. Iya kan? Nah, itulah uslubnya. Makanya perlu itu uslub yang bagus. Nah, itu contoh yang seperti bukan menurut kita. Nah, gaya bahasanya itu jangan menurut versi kita. Makanya kita ikuti tarkib susunan kata-kata yang ada di dalam Al-Quran, hadis sehingga bagus gaya bahasa kita. Kalau kita memang begitu terjemahan, ya kan, Indonesia ke Arab. Makanya bagus itu kita belajar bahasa Arab langsung. Memang penulis bukunya itu orang Arab sehingga gaya bahasanya itu ya kita ngikuti tarkib mereka, susunan apanya. Begitu juga banyak di dalam hadis ini, banyak dicontoh. Karena memang walaupun Nabi tidak bisa baca dan tulis, tapi gaya bahasa Nabi SAW, ya, tarkibnya itu sangat bagus sekali. Ya, begitu juga sahabat Nabi SAW, ya, tinggi gitu, bahasanya Masya Allah, tinggi. Nah, walaupun mereka tidak bisa baca tulis,
Beda dengan kita, belajar tapi bahasa kita carut marut ya kan. Bahasa Indonesia kita mungkin kalau kita ngomong sama orang ya kayak orang Jawa itu disalahi semua. Saya pernah cerita itu sama kawan orang dari Jawa itu, apalagi gaya bahasa orang Medan ini, ya kan, bahasanya nggak sesuai EYD ya kan, ya kan, di luar dari apa. Kadang marah-marah itu, gaya bahasanya hancur-hancuran orang Medan ini. Makanya Ustadz juga pun kadang heran, ini kok asik dikritik terus, ngomong sedikit udah dikritik. Nah itu Ustadz alami, ngomong sama orang Jawa, maksudnya yang tinggal di Jawa, pernah antum jumpa sama orang-orang yang dari Jawa, terus ngomong bahasa Indonesia, itu dikritikkan terus, dikritik gitu. Terus kalau mereka kan agak ini bahasanya itu bagus ya, agak baku dia. Bahasanya apa? Baku. Sebetulnya memang bagus itu belajar ngomongnya itu bahasa baku, ngajarkan anak juga baku, itu sebetulnya bagus. Ya daripada bahasa-bahasa yang kita ini. Ya. Mungkin itu saja. Nanti setelah ini nanti kalau ada pertanyaan bisa sampaikan. Ya, boleh. Iya, boleh. Ya, mungkin ini saja yang bisa Ustaz sampaikan. Ya, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.